saya kedatangan tamu, seorang senior dan seorang mentor juga dalam dunia hipnosis. Mari dengan segala hormat Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adam Hipnos di channel Sang Adams. Ya sahabat-sahabat, hari ini spesial banget karena saya kedatangan tamu, seorang senior dan seorang mentor juga dalam dunia hipnosis. Mari dengan segala hormat langsung saja kita sambut Master Randy. Oke, ya untuk teman-teman semua yang hari ini tengah menyimak Sang Adams di podcastnya Sang Adam, perkenalkan saya Randy. Kebetulan ya kalau dibilang master sih bukan mungkin ya, tapi lebih ke praktisi dan memang mempelajari bidang ini tuh hipnosis khususnya ya, palm reading itu sekitar dari tahun 2007. Wow, Jadi ya 14 tahun. jelas sahabat-sahabat bisa dibilang beliau adalah master dan juga mentor saya. Merendah aja. Ya memang Master Randy ini orangnya sangat bersahaja, sederhana dan juga low profile sahabat-sahabat. Ya. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Master Randy? Banyak sebenarnya yang kita bisa bicarakan karena kalau misalnya berbicara dunia hipnosis itu apalagi yang sebenarnya tanpa sadar kita semua juga terhipnosis. Iya, Benar sahabat-sahabat. setiap harinya itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi sebenarnya hanya sekian persen yang benar-benar hasil pemikiran realistis. Sisanya itu kebanyakan sudah terhipnosis, baik itu oleh alam semesta ataupun juga oleh habit kita masing-masing. Itu juga sebenarnya langkah-langkah yang kita lakukan itu dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu banyak hal yang merupakan proses hipnosis gitu, seperti itu. Betul. Sahabat-sahabat, ini podcast kita hari ini kemungkinan isinya daging semua, jadi usahakan sahabat-sahabat tetap tonton terus sampai habis, jangan di skip ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share agar channel Sang Adams lebih berkembang lagi dan bisa menyajikan konten-konten yang lebih hebat lagi. Oke, Master. Oke. Master. Iya, tadi bicara tentang hipnosis keseharian, mungkin bisa kita umpamakan ya, atau contohnya kenapa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu keseharian itu boleh dibilang dalam kondisi terhipnosis. Salah satu contoh, ketika kita bangun tidur, banyak di antara orang yang bangun tidur itu karena mungkin habit, kebiasaan, langsung bangun tidur. Ada yang minum air putih misalnya, ada yang minum kopi, itu tanpa sadar kita tuh langsung misalnya melangkah ke dapur untuk ngambil air putih atau bikin kopi bahkan seperti itu tanpa diperintahkan gitu lah. Jadi dengan sendirinya kita tuh melangkah seperti itu. Besoknya juga begitu lagi. Atau setiap jam sekian kita apa, setiap jam sekian kita apa, kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya tertanam di alam bawah sadar kita untuk melakukan hal seperti itu berulang-ulang. Seperti itu, dan itu juga sebenarnya hipnosis, karena hipnosis itu adalah proses di mana alam bawah sadar kita yang bekerja, gitu. Bukan alam pemikiran realistik, tapi alam bawah sadar kita yang ya tanpa sengaja akan berbuat seperti itu, gitu. Berarti bisa dibilang hipnosis itu benar-benar natural ya, Master Randy? Natural. Dan kalau hipnosis yang memang saya pelajari itu bukan ya maksudnya termasuk white hypnosis ya, karena bisa dijelaskan secara saintifik, secara sains juga bisa dijelaskan bagaimana proses kinerjanya. Karena memang ada juga yang dia berbagai aliran kan, ada western, ada eastern, kemudian juga ada yang disebut gendam, itu juga kategorinya hipnosis juga ya. Tapi proses kerjanya kalau hipnosis, karena kalau secara ilmuwan kan disebutnya hipnosis. Kalau hipnotis itu orangnya, pelakunya
Seperti halnya dentis ya. Dentis itu adalah seorang ahli gigi. Nah, begitu pun dengan hipnotis. Hipnotis itu adalah orangnya, pelakunya. Keilmuannya sendiri adalah hipnosis. Seperti itu. Jadi jelas sahabat-sahabat ya, penjelasan dari Mas Randi cukup jelas ya dan lugas, padat juga. Jadi hipnosis memang gak ada hubungannya sama sekali sama mistik ya, Mas Randi ya? Tidak ada. Yang sejauh yang saya pelajari gitu ya, itu tidak ada kaitannya dengan hal berbau mistis. Meskipun memang ada mungkin yang memang demikian, tapi itu mungkin kategorinya dendam. Kalau hipnosis sendiri itu memang bisa dijelaskan secara saintifik, di mana proses trance kita itu memang lebih ke menyamakan frekuensi terlebih dahulu ya, menyamakan frekuensi dulu dengan orang yang akan kita hipnosisnya tersebut. Setelah itu baru bertahap kita melakukan trance atau mempengaruhi mereka gitu. Karena kondisi otak itu kan ada 4 ya, alfa, beta, theta, dan delta. Nah, jadi proses hipnosis itu adalah yang pertama adalah menurunkan fokus seseorang, si orang yang akan dihipnosisnya, menurunkan tingkat fokusnya dari karena tingkat fokus itu kayak misalnya kita lagi ngobrol seperti ini ya, dalam kondisi sadar, conscious, dalam kondisi conscious atau sadar itu ada 9 fokus. 9 fokus, banyak juga ya, 9 fokus. Jadi kita ketika ngobrol seperti ini ada 9 fokus yang bekerja di otak kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita membuat si orang yang diajak bicara itu menjadi satu fokus ke kita saja, dan itulah saatnya kita memberikan komen seperti itu. Jadi diturunkan dulu frekuensi otaknya supaya lebih santai, lebih rileks. Makanya memang ada dua cara ya. Ada satu cara yang memang melalui proses seperti itu, trance-nya jadi bertahap dari kondisi alfa masuk ke beta. Nah, beta ini adalah di mana setengah sadar, kondisi subconscious. Kemudian theta itu udah subconscious, dan delta itu tidur. Jadi hipnosis itu sendiri bekerja ketika di kondisi otak beta dan theta itu dikirim ke sana. Kalau delta itu udah tidur, kalau tidur tidak bisa ditembus. Orang namanya udah tidur, mau kita kasih komen juga nggak bisa. Tapi di kondisi tidur di beta dan theta ini yang bisa kita pengaruhi, kita kasih komen seperti itu. Jadi digiring fokusnya sehingga ketika sudah mencapai titik di mana dia hanya terfokus ke orang yang menghipnosisnya, maka disitulah kita bisa memberikan komen gitu. Komen hipnosis untuk memerintah seperti itu. Nah, kemudian ada juga memang yang dengan cara yang sekaligus juga ditepuk lah misalnya seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya dengan cara seperti itu tergantung si kondisi si orang yang dihipnosisnya. Terkadang ada juga yang kalau dengan cara seperti itu akan mengakibatkan dia itu agak-agak pening setelahnya, pusing karena ya namanya otaknya dibikin ngehang sekaligus gitu kan. Dibikin ngehang sekaligus sekian detik. Kita lihat misalnya kondisinya tepuk memang bisa, tapi ya seperti itu biasanya orangnya itu benar-benar setelahnya itu akan linglung, makanya perlu di refresh juga. Tapi kalau dengan cara yang step by step sesuai dengan prosedurnya itu biasanya baik-baik aja, nggak terlalu pening, meskipun terkadang dipengaruhi oleh tekanan darahnya sendiri. Kalau orang yang biasanya yang tekanan darahnya rendah, itu agak-agak pening sih, memang agak-agak puyeng gitu setelahnya. Tapi kalau yang normal-normal saja, ya biasa aja. Dan untuk dari yang saya pelajari hipnosis itu, apakah hipnosis itu berbahaya misalnya? Nah itu dia, banyak pertanyaan kayak gitu Mas. Banyak memang yang mungkin bertanya seperti itu. Kalau dibilang berbahaya ya tergantung dari si mental si orang yang hipnosisnya itu sendiri ya. Karena kalau misalnya orangnya juga memang udah tingkat imajinasinya tinggi, di trance levelnya, namanya di trance level, tingkat kedalaman tidur hipnosis itu
kalau di stress levelnya tinggi, kemudian dia pikiran memang lagi kosong, ya memang bisa aja. Kadang-kadang ada hal lain yang bisa masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya memang secara mental juga cukup kuat, ya itu aman-aman saja. Dan dulu hal pertama yang sempat saya alami juga ketika saya belajar itu, saya takut. Takutnya itu takut dia setelah dihipnosis itu tidak bisa bangun. Nah itu sama kayak saya mas. Saya juga sama merasakan takut yang sama seperti itu. Tapi setelah saya ngobrol juga dengan teman-teman saya yang ya guru-guru saya juga gitu ya, itu menurut mereka ke arah sana itu ya boleh dibilang perbandingannya dari buku yang pernah saya baca itu, kasusnya itu hanya 1 kali pernah ada yang seperti itu sampai lewat gitu. 1 kali lewat. Dari dulu tahun 1000, saya lupa nama bukunya, saya dulu sempat baca di bukunya itu. Dan ya itu mungkin takdir juga sih ya. Tapi intinya orang paling kalau misalnya ternyata dalam banget, lebih jauhnya lagi paling tidur beneran gitu. Berarti dari beta langsung ke delta. Langsung ke delta sehingga dia tidur beneran dan komen nggak masuk, tapi dia harus dibangunkan dari tidurnya. Seperti tidur normal ya. Iya, jadi kayak tidur normal aja. Nah, terus ada juga yang sering bertanya, apakah semua orang bisa dihipnosis atau enggak gitu. Nah itu dia, ya. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya seperti itu. Oke, kembali ke seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa hipnosis itu memang dipengaruhi oleh deep trance level atau tingkat kedalaman tidur hipnosis. Nah, semua orang juga sebenarnya bisa dihipnosis. Hanya saja yang membedakan adalah kecepatan untuk masuk kita trance-nya itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memang sulit, bukan berarti tidak bisa, tapi jangka waktu kita untuk bisa membawa dia ke trance, ke tingkat kedalaman hipnosisnya itu masuk gitu ya, yaitu bertahap dan cukup memakan waktu lama gitu. Tapi kalau orang yang kebetulan misalnya kinerja otak kanannya lebih aktif, itu akan bisa lebih cepat. Jadi suggestible gitu ya. Iya, di trance levelnya tinggi. Di trance level itu yang pernah saya baca itu di teori-teori hipnosis itu dari 18 sampai ke 28-an. Nah, jadi range-nya itu di situ. Nah, kita bisa ngukur dengan cara tes dulu hipnosis ke seseorang. Oke, kita coba dengan langkah seperti itu, ada di mana kira-kira dia. Jadi bisa keukur ya? Iya, bisa keukur. Nah, kalau misalnya memang orang yang cepat mudah, maka komen kita pun akan mudah masuk. Oke. Tapi kalau yang misalnya agak-agak ya di press levelnya udah, itu komen itu memang agak susah, sehingga prosesnya juga akan lebih lama. Gitu sahabat-sahabat. Jadi pada prinsipnya semua orang ya, termasuk saya dan juga Master Randy bisa dihipnosis, termasuk sahabat-sahabat juga. Hanya saja yang membedakan itu tingkat kecepatannya om. Ada yang cepat, ada yang lambat. Iya, sebenarnya saya juga dulu ketika pertama kali belajar, saya pikir ini sulit gitu ya. Sulit karena kan ya ada tempat belajarnya juga cukup mahal lah boleh dibilang seperti itu. Saya dipesankan oleh orang yang mengajari saya untuk hipnosis ini, sebelum pada akhirnya saya juga mendalami sendiri gitu ya. Cuman satu kata dari dia itu. Apa tuh? Kamu nyobain dulu, rasain gimana di hipnosis. Setelah itu kamu juga pasti akan bisa. Mantap. Jadi pertamanya hal yang dilakukan kalau misalnya ada yang ingin belajar nih, gimana caranya, dia harus nyoba dulu, harus merasakan sendiri dulu. Apa yang dia rasakan, coba ditularkan gitu ya, dipraktekkan, itu akan bisa langsung benar. Kalau nggak nyobain gimana mau tahu rasanya? Iya, sama itu. Jadi saya juga dulu sama, pengen bisa ya udah, kalau pengen bisa sini, dunia sendiri di hipnosis dulu. Nah saya di hipnosis, apa yang lu rasa? Gini. Oke. Nah sekarang coba ke teman kamu. Ketika saya praktekkan, itu langsung bisa gitu. Nah, gitu. Jadi memang ya selebihnya mungkin memperdalam lagi karena memang banyak trik-triknya ya, banyak trik bagaimana cara kita berkomunikasinya dengan orang. Kemudian juga bagaimana kita, karena kaitannya juga dengan tingkat kepercayaan diri.
kalau misalnya kita percaya diri kitanya kurang, bagaimana bisa menghipnosis orang lain? Bagaimana bisa mempengaruhi orang lain? Betul, sangat-sangat. Jadi tingkat kepercayaan diri kitanya sendiri harus kuat gitu ya, harus kuat. Kemudian juga cara berkomunikasi kita, berbicara dengan orang juga itu harus yang benar-benar bisa menguasai, gitu, bisa menguasai keadaan. Karena berbagai tipe karakter orang kan berbeda-beda. Nah, bagaimana cara misalnya ngobrol dengan Adam, nah, bagaimana cara ngobrol dengan yang lain misalnya, itu akan berbeda. Seperti itu. Jadi kalau saya sih biasanya kalau ngobrol juga ya, ngobrol-ngobrol itu sekalian sambil juga dipelajari. Oh, karakter orang itu seperti apa? Apakah termasuk karakter orang yang realistik atau orang yang imajiner? Nah, dari situ kita akan bisa mengukur untuk awal. Jadi learning by doing ya sahabat-sahabat. Iya. Karena tidak bisa disamakan ketika kita akan menghipnosis si A dengan si B dengan karakter-karakter yang berbeda-beda. Itu cara kita membawa mereka ke trance-nya itu berbeda-beda, baik itu kecepatannya ataupun juga bahasa-bahasa yang kita pakai. Jadi kita harus lebih bisa beradaptasi juga sih Om. Betul. Ya sebenarnya sih yang sejauh ini yang saya simpulkan ya, hipnosis ini lebih dekat dengan ilmu komunikasi sebenarnya. Komunikasi sahabat-sahabat. Iya, dengan komunikasi. Karena pengembangan dari komunikasi, how to communicate gitu ya kita dengan orang, itu juga memang ya dunia hipnosis juga. Makanya seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa setiap hari juga kita itu sebenarnya menghipnosis dan terhipnosis oleh orang. Hanya saja karena kita tidak memahami, makanya kita menganggap bahwa itu hal biasa aja. Contoh lagi, kayak misalnya seorang marketing dia memang udah lihai gitu ya dari cara dia berkomunikasi dan lain sebagainya, sehingga si lawan bicaranya itu sulit untuk mengatakan tidak, untuk menolak. Itu sebenarnya mereka juga mempraktekkan hipnosis seperti itu. Ya mungkin kalau di dunia hipnosis sendiri itu disebutnya hypnoselling. Karena kan hipnosis juga ada bermacam-macam ya. Ada hypnostage untuk yang iseng-isengan kayak gitu. Untuk hiburan ya. Iya, untuk hiburan itu hypnostage. Kemudian ada hypnoselling yang untuk marketing. Bahkan sekarang ada hypnobirthing juga untuk orang yang melahirkan supaya tidak terasa sakit. Jadi nyaman ya. Iya, tuh. Jadi memang banyak. Untuk hipnosis juga hanya saja ya mungkin orang-orang tidak menyadari, seperti halnya orang-orang marketing juga itu sebenarnya tinggal kita arahkan lebih ke teoritis hipnosisnya, mereka juga sebenarnya menguasai. Jadi ya erat kaitannya hipnosis itu dengan komunikasi itu. Itu cara bagi komunikasi. Berarti dengan belajar hipnosis itu cara komunikasi kita juga berangsur-angsur akan jadi lebih baik ya. Iya betul. Jadi dengan mempelajari hipnosis, otomatis kita juga melatih bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang. Dan otomatis meningkatkan percaya diri juga. Betul, karena ya seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita akan mempengaruhi orang kalau kitanya sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri. Gitu. Nah makanya itu banyak hal positif yang bisa diambil ya. Yang pertama tadi misalnya meningkatkan kepercayaan diri kita, terus yang kedua mengasah kemampuan kita berkomunikasi, bagaimana kita bisa humble, bagaimana kita bisa enak untuk diajak bicara oleh siapapun gitu. Dan saya yakin kalau orang misalnya menguasai hal tersebut, baik itu hipnosis ataupun juga cara berkomunikasi yang baik, dia akan banyak teman. Karena ke lingkungan manapun dia masuk, dia akan punya trik bagaimana cara masuk ke lingkungan tersebut. Gitu. Bagaimana misalnya usia Om yang udah lumayan lah, ya, kok bisa ngobrol harus, harus. Nah, masih 30-an ya, masih 30-an. Pengennya. Oke, nah ketika kita bicara berhadapan, saya usia segini dengan anak-anak milenial, anak-anak SMA katakan, bagaimana caranya supaya bisa masuk ngobrol dan ikut bercanda dengan mereka? Itu dari komunikasi kan. Jadi bisa langsung nyatu ya, Kemudian ada lagi teman bicaranya itu dari kalangan yang
bahkan usia juga lebih tua dari kita. Bagaimana caranya kita bisa masuk memblend ke mereka juga? Nah, itu salah satu yang manfaat juga yang saya rasakan dari mempelajari bahasa itu. Bagaimana cara kita bisa masuk dan berkomunikasi dengan banyak orang dari kalangan berbagai usia. Hanya saja memang untuk yang hipnosis itu akan lebih mudah masuk ke anak-anak yang katakanlah ABG kisaran 30 tahun ke bawah, itu akan lebih cepat. Karena ya berbeda dengan yang usianya udah misalnya agak-agak sepuh gitu ya, karena banyak makan asam garam kehidupan, segala macam gitu, pengalaman dia, sehingga kinerja otaknya juga udah tidak seagresif ketika muda gitu ya, kinerjanya juga udah melemah, agak lebih sulit, memakan waktu yang cukup lama untuk komunikasi awalnya dulu gitu. Tapi tetap bisa ya, bisa masalah ya, ada lebih cepat atau enggak. Sementara kalau anak-anak kayak ABG misalnya, itu mereka kan masih labil, sehingga masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Selain tingkat imajinasinya juga masih sangat kuat, sehingga sugestible gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang makanya di pertunjukan kan, baik itu di televisi ataupun juga di jalanan, hipnosis itu jarang dilakukan ke yang udah berumur, karena itu anak-anak muda itu lebih sugestible, masih labil dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Gitu. Kalau yang usianya udah agak sepuh, ya selain mungkin kalau di hipnosis kurang menarik di kamera gitu ya, selain itu juga memang agak lebih sulit. Makan waktu yang lama. Dan sebenarnya sih memang kalau untuk di pertunjukan seperti itu, kalau bukan yang live gitu ya, itu biasanya memang disaring yang memang sugestible. Yang kedua, ada di antaranya yang juga di anchoring terlebih dahulu. Di anchoring itu ya. Jadi itu lebih sugestible lagi lah. Iya, jadi udah di anchoring dulu, sehingga akan sangat mudah gitu. Seperti itu. Dan dari yang saya alami gitu ya, dari baik itu di pertunjukan atau juga yang lainnya, itu sebenarnya kalau hipnosis itu semacam snowball. Ketika satu orang kena, yang lain itu langsung tersugesti akan mudah. Makanya kuncinya ketika kita misalnya show gitu atau menghipnosis orang gitu, lagi kumpul-kumpul iseng-iseng hipnosis, cari yang memang benar-benar mudah dulu, supaya ketika satu orang itu kena, yang lain itu akan langsung tersugesti, sehingga akan lebih mudah juga yang lain. Seperti itu. Dan ada satu catatan juga untuk hipnosis itu kan banyak yang bilang lewat sentuhan, kemudian ada yang tatap mata, katanya ada tatap mata saya. Ada, ya sebenarnya bukan dari hal tersebut, tapi justru dari komunikasi. Makanya semua orang itu bisa dihipnosis kecuali orang yang tidak bisa mendengar. Ya. Selama dia itu bisa mendengar, asal kita bisa membawa mereka, mengiring mereka ke trance gitu ya, itu bisa dihipnosis. Jadi bukan lewat tatap mata, itu sih hanya untuk mengalihkan perhatian aja, atau juga untuk seminya di depan kamera dan lain sebagainya baru bisa. Sebenarnya sih enggak, cukup dengan ngobrol seperti ini. Nah bahkan yang tengah saya pelajari lagi nih, ada namanya waking hypnosis. Waking hypnosis, oke, menarik. Nah, karena kalau misalnya hipnosis yang sebelumnya selalu harus melalui proses di mana si korbannya atau subjeknya gitu ya, istilahnya kalau korban hipnosis itu subjek. Dari apa yang saya pelajari, si subjeknya itu harus tidur dulu kan, dengan tenang dulu, santai, rileks, kemudian sampai masuk alam tidur baru dikasih komen. Tapi kalau waking hypnosis itu tanpa proses itu. Jadi dengan komunikasi seperti ini, kemudian kita sisipkan komen hipnosis dan dia pun terhipnosis. Jadi membisikkan sebuah perintah nih. Iya.
ya seperti yang sering saya praktekkan, seperti halnya kalau saya lagi nongkrong di Pop Art Coffee ya, di daerah Ciganjur tuh saya sering nongkrong di situ. Nah di situ tuh biasanya ada berkerumun, ada anak muda khususnya kayak gitu. Itu biasanya saya ajak ngobrol, padahal tanpa sadar mereka saya kasih komen hipnosis dan saya sampai bikin misalnya mereka lupa nama sendiri, lupa teman-temannya dan lain sebagainya. Menarik sahabat-sahabat. Padahal hanya dengan ngobrol seperti ini, tanpa proses, sehingga dia itu nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya dihipnosis. Nah itu waking hypnosis. Masih sadar ya. Iya, waking. Jadi wake itu terbangun. Jadi menghipnosis orang tapi tidak menghipnosis tidur. Jadi dengan mata terbuka gini Om? Iya, dengan mata terbuka, tapi padahal komunikasi kita itu masuk komen-komen hipnosis. Misalnya jadi lupa nama, atau tiba-tiba kamu nih dari kamu satu, dari kamu hilang satu loh. Benar-benar dia jadi merasa jarinya hilang seperti itu. Padahal hanya dengan komunikasi seperti ini, tanpa dianya tidur dulu, sehingga dia tidak merasa bahwa dia itu dihipnosis. Wow, keren Seperti itu. Itu memang lumayan asik sih, yang seperti itu. Kalau lagi ngobrol-ngobrol begini, tiba-tiba di gini tidur deh, tiba-tiba tidur, padahal lagi ngobrol gitu. Padahal kita memang ngobrol dari awal juga udah digiring ke alam bawah sadar mereka gitu. Seperti itu. Facing and living. Jadi bisa dibilang hipnosis ini sahabat-sahabat secara garis besarnya itu kita merubah fokus eksternal menjadi fokus internal. Benar gitu Om? Iya. Jadi fokus ya seperti yang saya bilang tadi ya, dari 9 fokus yang kita pikirin nih, lagi ngobrol kayak gini juga kita mikirin apa, ada 9 berarti. Kita giring dengan proses yang pertama tuh misalnya sampai 3 dulu, dari alpha ke beta dulu, dari beta baru ke delta. Kalau di delta itu alpha, beta, theta ke theta ya, ke theta. Di theta itu fokusnya cuma satu fokus dan yang berkomunikasinya itu. Oke. Karena hipnosis itu kita bisa dengar apa ketika kita hipnosis ya, misalnya ada di hipnosis kadang bisa ngedengar banyak hal di luar sana tapi sulit untuk melawan. Jadi udah ada deal sebelumnya ya. Nah bisa ngedengar sampai ke pada akhirnya yang didengarnya itu hanya suara orang yang bicara mau menghipnosisnya itu gitu. Orang-orang lain pada akhirnya terignore gitu, hanya terfokus ke situ. Nah itu pada saat itulah otak menerima komen-komen atau perintah-perintah untuk hipnosis itu. Kayak fokus digiring sampai ke satu fokus benar-benar yang didengarnya hanya orang yang menghipnosis. Dan biasanya kalau saya sendiri dan seperti kata teman-teman saya yang juga menurut di bidang ini gitu ya, lebih ke stage atau hipnoterapi atau apa, itu kita jarang menggunakan kata atau bahkan tidak menggunakan kata tidak. Jadi ketika misalnya hipnosis, mata Anda tertutup dan sangat sulit sekali untuk dibuka, bukan tidak bisa dibuka, bukan. Karena kata tidak itu tidak terdeteksi oleh otak. Kata tidak. Jadi skip dong ya. Ignore ya. Iya, ignore kata tidak itu. Jadi ganti dengan kata lain. Dengan kata lainnya ya misalnya sulit. Anda akan lupa dengan nama Anda. Sulit untuk mengingat. Bukan. Anda tidak ingat nama Anda. Kalau menyebutnya Anda tidak ingat nama Anda, maka kata tidak itu hilang. Jadi Anda ingat nama Anda. Gagal. Nah, gitu. Itu biasanya kata tidak itu kita diganti dengan itu padanan kata lainnya yang selaras. Oke. Menarik banget sahabat-sahabat belajar hipnosis. Jadi banyak segi positifnya ya Om ya. Banyak hal positif. Karena kalau misalnya kita kaitkan juga ya, karena kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hipnosis itu kepercayaan diri kita juga. Kemudian juga melatih fokus kita sendiri juga. Kita jadi lebih bisa fokus. Kalau misalnya dikaitkan lagi dengan bahkan religi, gitu ya, dikaitkan dengan religi, kita akan mempermudah diri kita juga untuk yang namanya khusyuk.
untuk khusyuk memikirkan sesuatu hal itu akan lebih mudah kalau kitanya memang menguasai itu. Jadi bisa di mix juga sahabat. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bertentangan dengan agama atau apa, justru itu akan membuat kita lebih mudah untuk khusyuk. Karena kita dari awal sudah dilatih untuk fokus internal ya. Iya. Sering dia. Nah, bahkan untuk fokus itu kalau saya pribadi, bagaimana sih cara fokus? Biasanya gini, misalkan ada jam dinding. Nah, kedengeran suaranya tik tok itu ya. Nah, saya biasanya melatih fokus itu dengan mendengarkan suara jam dinding itu dari tadinya semuanya terdengar sampai ke pada akhirnya yang lain tidak terdengar dan hanya terdengarnya itu suara tik 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 suara jamnya. Yang lainnya tidak terdengar. Bisa sampai sebegitunya ya. Untuk melatih mantap fokus sahabat. itu. Jadi belajar fokus seperti itu, kita coba dengerin sampai ke pada akhirnya yang lainnya terignore, yang terdengar hanya apa yang kita fokuskan. Dan itu memang dengan bahkan terkadang seperti ini, kita di sini jauh sebenarnya dari kereta api, tapi kita ingin mendengar suara kereta api misalnya. Fokus kereta api kayak di sini posisi kita nih paling dekat itu kan di sekitar Lenteng Agung ya. Nah, di Lenteng Agung. Tapi kita ingin dengar suara kereta api itu. Kita coba cari di alam pikiran bawah sadar kita. Kita pikirkan, kita fokus supaya ini akan bisa terdengar. Wow, dan kalau lebih jauh lagi dari kinerja otak yang memang luar biasa, kita kan hanya berapa persen memakai otak kita. Kalau kita melatih lagi, itu lebih jauhnya lagi bisa ke telepati. Oh, berarti ini termasuk ilmu teknologi otak ya? Iya. Telepati itu kan, nah kembali ke tadi ya, kondisi tidur itu memang sulit untuk ditembus. Yang bisa ditembus itu hanya dengan telepati kalau tidur. Kalau dengan hipnosis, dengan komen hipnosis nggak bakalan bisa masuk. Tapi kalau dengan telepati bisa. Misalnya kalau telepati kan ya seperti yang semua orang juga tahu bahwa itu harus memang sudah tercipta komunikasi dulu, kedekatan emosional yang memang ini ya. Jadi kalau dengan orang yang sembarang sih akan sulit. Jadi sebenarnya udah ada deal baik secara langsung atau terselubung ya Om? Iya. Pokoknya memang udah ada ikatan emosional, makanya itu akan bisa berjalan. Dengan cara misalnya kita mengimajinasikan seseorang yang akan kita ajak komunikasi dengan telepati itu. Kita coba imajinasikan, kita proyeksikan dalam otak kita kehadiran dia dan sampaikan seperti itu. Mantap. Dan ada satu yang menarik juga, ada kaitannya dengan yang mungkin telepati ataupun juga perpaduan hipnosis dan telepati. Saya pernah waktu di Bandung dulu ya, ada 2 orang teman saya yang memang dia itu di stress levelnya itu tinggi, sama-sama muda, 2 orang, gampang banget. Bahkan sampai dia lagi jalan jauh, saya panggil namanya juga, saya bilang, kamu jalan pincang, tiba-tiba dia jadi pincang. Nah, karena saking di stress levelnya itu yang tinggi, gampang banget. Nah, ada 2 orang, ada 2 orang, saya melakukan percobaan ke mereka. Saya hipnosis masing-masing, saya hipnosis, dua-duanya dalam kondisi trance, tidur. Saya kasih perintah ke si A untuk dalam pikirannya itu mengatakan sesuatu, ditujukan kepada si B yang juga lagi di hipnosis. Apa yang dia katakan? Jadi sama-sama dia memikirkan si A memikirkan si B, dia menyampaikan. Jadi seperti komunikasi jarak jauh ya? Iya. Dan keadaan terhipnosis dua-duanya gitu. Dia menyampaikan sesuatu lewat kondisi alam bawah sadar, semacam telepati itu. Tolong sampaikan apa? Saya bisikin ke si A, dia fokuskan dalam kondisi terhipnosis itu difokuskan untuk mengatakannya ke si B. Si B juga dalam kondisi terhipnosis. Dan ketika ditanya si B itu bisa tepat, bisa tepat apa yang saya bisikin. Ini dipraktekkan, ternyata dia coba memproyeksikan otaknya itu si B-nya dan mengatakan itu. Oke. Dan si B-nya ini seolah mendengar, sehingga ketika ditanya ngomong apa tadi, A misalnya, si A tadi ngomong X, benar gitu. Makanya saya dari situ pelajari
ternyata berarti nggak bisa memang. Yang penting yaitu ada ikatan emosional satu dengan yang lainnya seperti itu. Banyak ya sebenarnya yang sempat saya coba pelajari gitu, dipraktekkan seperti ini. Pernah juga meminta ke teman nih. Jadi waktu itu pingin telepon, nggak ada pulsa, kita coba deh, nggak ada pulsa pingin telepon. Nah dia itu ingin si ceweknya itu nelfon karena dia sendiri nggak ada pulsa. Saya bilang coba pegang teleponnya, kamu imajinasikan teman dia, imajinasi dulu, imajinasikan teman si ceweknya itu, oke, dan coba katakan sama kamu bahwa dia itu harus nelfon sekarang juga, penting. Udah gitu, oke, bangunin, kita tunggu. Ternyata ada langsung telepon gitu. Jadi ya memang banyak kegunaan positif yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi benar-benar teknologi pikiran yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Sebenarnya otak kita tuh canggih banget gitu, luar biasa banget. Hanya kita saja yang keterbatasan kita aja untuk mengeksplornya gitu. Sehingga ya apa adanya aja udah seperti yang biasa kita pelajari, hanya seperti itu. Padahal kalau kita eksplor lebih jauh lagi, itu luar biasa. Banyak amazingnya, sahabat-sahabat. Amazing. Seperti itu, sahabat-sahabat semua. Jadi itu bisa dibilang komunikasi yang tadi Om bilang tuh seperti itu, komunikasi nonverbal. Iya. Jadi kalau yang seperti halnya telepati atau yang lainnya itu memang verbal. Kalau komunikasi untuk hipnosis itu verbal. Yang pasti memang seperti yang tadi saya sampaikan, hipnosis akan bisa berjalan apabila terjadi komunikasi secara verbal dulu. Jadi si A dengan si B itu udah sepakat ya? Iya, jadi bukan dengan kata-kata. Oke. Dan akan lebih mudah lagi. Ini salah satu syarat yang memang untuk memuluskan jalan, apalagi untuk seorang hypnostage gitu ya, yaitu si orangnya itu mau bersedia membuka diri. Kalau orangnya belum apa-apa juga nggak mau, itu akan memakan proses yang lebih lama. Tapi kalau orangnya misalnya, ya oke, saya pengen nyoba, pengen ngerasain, itu akan lebih mudah. Jadi dianya harus open dulu. Iya, harus open. Kalau serba tertutup akan sangat sulit gitu, akan sangat sulit dan makan waktu yang cukup lama. Tapi kalau orangnya mau, ya itu akan lebih mudah. Kecuali kalau kita udah benar-benar cara komunikasi kitanya udah benar-benar lihai, itu dibawa digiring dengan waking hypnosis. Jadi ya nggak perlu diomongin bahwa dia di hipnosis gitu. Jadi mengalir gitu ya, mengalir padahal kita tengah menghipnosisnya seperti itu. Lebih natural aja Om ya. Natural aja. Seperti itu mungkin. Menarik sahabat-sahabat. Ya banyak ilmu yang bisa kita serap dari Master Randy ya. Ya oke, Om. Ini nih kan Om. Ini kita sedikit melipir ya sahabat-sahabat. Kan Mas Randy ini juga seorang ahli palmistry. Jadi di sini saya kan belum pernah nih Om. Jadi saya pengen ngerasain, dibacain Om, garis tangan gitu bisa Om ya. Nah kalau begitu sebenarnya mengalir juga. Saya juga mengalir juga. Karena memang belajar secara khusus sih tidak ya, belajar secara khusus tidak, tapi lebih ke bukan mengada-ngada sih, tapi saya seolah-olah merasa memang ada six sense yang membuat saya juga mencoba untuk itu gitu. Dan ternyata setelah beberapa saya coba cukup positif juga gitu. Jadi persentasenya lumayan tinggi lah gitu untuk mendekati kebenarannya gitu, seperti itu. Tapi ya itu memang saya juga sulit untuk menjelaskan itu teori dari mana atau apa. Ya pokoknya ya ternyata memang demikian, itu aja sih ya. Sahabat-sahabat, satu lagi informasi, ini sekedar informasi untuk sahabat-sahabat semua. Master Randy yang saya kenal ini beliau juga anak indigo, denger nih. Jadi itu apa namanya, pernah dulu ada ini pernah ada peristiwa apa itu dulu waktu kecil. Enggak juga sih.
cuman mungkin dari lebih ke sering sih, sering lagi kecil gitu ya, ngalamin sehingga tahu sosok ini tuh apa, tapi kalau untuk sekarang sih ngelihat secara langsung seperti itu sih terus terang aja udah saya hindari. Saya hindari, kenapa? Karena ya takut sih ada, sebenarnya juga masih takut takut gitu. Untuk sekarang paling ketika kita masuk suatu ruangan, auranya terasa berbeda seperti apa, yang ngerasa iya oke, seperti itu gitu. Karena memang ya banyak sebenarnya yang membuat saya terus terang saya dulunya itu sangat penakut, tapi saya pernah di usia berapa ya, sekitar usia 11 tahun mungkin 10 tahun itu lagi 10 tahunan itu lagi sempat sering lihat itu sampai situ, terus sudah belasan tahun pada akhirnya di usia berapa ya, di usia itu yang paling parah itu sekitar di usia 10 tahunan mungkin. 10 tahunan berarti itu sampai ke ngelihat sini ada, ngelihat situ ada, tapi akhirnya ya saya sendiri yang membuat yang memutuskan untuk nggak mau lah, pokoknya ingin menghindar gitu untuk melihat gitu. Tapi kalau maaf sebentar, tapi keluarga tahu mengalami kejadian itu? Suka cerita juga. Dan dulu penakut banget, sampai ke pada akhirnya limitasi atau pembatas rasa takutnya itu ingin saya dobrak. Saya sempat, orang lain waktu itu ingat, ayah saya lagi dirawat di rumah sakit malam tahun baru, orang lain rame-rame di luar, saya tahun baru sendiri aja di rumah sakit, kedua mama saya nungguin bapak saya almarhum waktu itu. Saya ingin membuang rasa takut itu, sehingga ketika orang lain rame-rame ngerayain tahun baru di luar, saya nongkrong di kamar jenazah sendiri. Saya nyoba pengen kesal sendiri, sebatas apa sih rasa takut itu gitu ya. Saya nyoba di situ sampai akhirnya lewat malam tahun baru, dan ada juga ya ada pada akhirnya ada yang jaga juga di situ gitu ya. Seperti ini, ternyata rasa takut itu memang bisa kita lawan gitu. Dan dari situ ya mulai dari situ ya alhamdulillah rasa takut itu udah untuk hal seperti itu ya. Karena terus terang aja bahkan kurang lebih 2 tahun belakangan ini, 2 tahun terakhir kemarin berarti belum begitu lama ya? Belum begitu lama. Saya itu tidur di suatu tempat itu berdampingan dengan tempat penyimpanan jenazah. Kemudian di sebelah seberangnya rumah duka. Ada rumah duka. Jadi hal-hal yang seperti itu udah biasa. Tengah malam lagi tidur, ada jenazah datang atau apa, kan pada akhirnya udah biasa gitu. Enggak, karena itu rasa takutnya udah sempat didobrak gitu, pokoknya takut apa sih? Berarti bisa diakali juga dengan ilmu hipnosis ya, yang bisa diakali. Iya, menghipnosis diri kita sendiri. Istilahnya hipnosel. Menghipnosis diri kita sendiri, menghipnosel supaya kita tidak takut lagi. Ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang juga saya tinggal sekarang aja juga di Jakarta kan, tinggal di salah satu ruko gitu ya, sendirian sama-sama. Rukonya 3 berjejer, yang isi cuma 1, saya cuma sendirian. Yang lain ini rukonya kosong, gak ada yang nginepin. Saya cuma sendirian di situ. Apakah ada hal-hal yang aneh-aneh? Lagi banyak orang juga sering gitu hal seperti itu. Kemarin juga di tempat yang sebelumnya gitu ya, yang berdampingan dengan tempat di malam abu dan lain sebagainya, juga sering juga ngalamin hal-hal yang mistis seperti itu. Ya sudahlah gitu. Paling ya pada akhirnya kita ajak komunikasi atau dalam artian kita sampaikan bahwa kita lagi istirahat, mohon jangan ganggu gitu. Pokoknya yang Anda silakan dengan dunia Anda, saya dengan dunia saya gitu. Seperti itu, siapa aja kita bangkitkan keberanian di diri kita sendiri, seperti itu. Luar biasa sahabat-sahabat. Kalau itu terjadi pada saya yakin gak berani. Ya banyak sih pengalaman mistis seperti itu ya. Bahkan teman di tempat kerja yang kemarin nih sebelumnya itu dia termasuk anak baru, karena seolah-olah gitu si something misterius ini,
selalu menguji setiap orang yang baru di situ. Oke. Dia tidur dari setengah tidur itu dia melihat seolah-olah ada sosok cewek lagi duduk di kursi. Dia melihat itu. Dia tidur, kok ada cewek itu? Kelihatannya kayak yang cakep bentuk dari belakang itu rambut panjang, betisnya segala macam, bentuk tubuhnya juga wah kayak cakep nih orang. Tapi siapa yang malam-malam kok tiba-tiba duduk di situ? Kan kursinya itu kursi yang bisa muter ya. Ketika muter seperti itu, noleh mukanya nggak ada. Wow. Besoknya langsung resign, nggak buat. Nah, hal kayak itu sering dialami. Atau ada juga lucu juga. Saya subuh itu padahal udah subuh. Saya mau sholat subuh, kok keran ngebuka gitu ya. Nah, saya pikir mungkin yang terakhir malam-malam tutup. Saya tutup dan lihat ada orang, ya udah saya buka keran, saya ambil wudhu. Begitu keluar dari pintu kamar mandi, kerannya kebuka lagi. Masuk lagi, tutup lagi sama saya. Udah keluar lagi, buka lagi. Pada akhirnya saya omongin dulu, biasalah komunikasi gitu. Pada akhirnya udah bisa dari sholat subuh. Itu hal-hal kayak itu sering sih terjadi. Cuman ya itu alhamdulillahnya tuh rasa takutnya udah saya coba tutupi dengan hipnosis diri sendiri. Seperti itu. Mantap sahabat-sahabat. Untungnya Mas Randy ini selain anak indigo juga master hipnosis. Jadi bisa mengakali itu semua. Ya itu saya mencoba berpikir sendiri untuk mengolah itu semua. Bagaimana ya itu mencari segala sesuatu itu hal yang positifnya gitu. Nah, biar hal positifnya. Nah, seperti itu. Ke palm reading. Oke. Iya nih. Palm reading. Mas Randy saya pengen dibacain nih apa namanya palm reading ya mengenai karir boleh? Oke. Sahabat-sahabat. Oke. Ini tangan kiri ya. Biasa tangan kiri. Oke. Tangan kiri. Sekarang bukan kidal kan? Bukan. Nah, karena kalau ke tangan kiri itu jarang dipergunakan sehingga garis tangannya itu nggak terganggu oleh seperti ada tangan kanan yang banyak pegang ini, pegang itu. Jadi agak gimana gitu, gimana? Oke. Kalau untuk pembacaan ini biasanya saya tiga hal yang saya baca itu keluarga, kemudian garis perjodohannya, dan yang terakhir kariernya. Oke. Nah untuk di sini sendiri kita dari keluarga it's okay, nggak ada masalah, jadi cukup ibu dan bapak juga cukup harmonis dan tidak terlalu bermasalah juga. Kemudian untuk masalah percintaan atau masalah asmara kehidupan pribadi ini untuk kehidupan pribadinya ini memang ada gangguan, tapi gangguannya itu sudah berlalu kemarin. Gangguannya itu cukup kuat juga. Jadi ada seseorang yang berusaha masuk juga. Entah mungkin karena keisengan dari Adamnya sendiri, tapi membuat dianya itu padahal Adam misalnya cuma iseng, tapi dia menanggapinya itu serius. Sehingga dia berusaha untuk masuk juga ke kehidupan. Meskipun tidak sampai mengganggu rumah tangga ya, tapi dia sempat masuk juga. Sempat masuk ke kehidupan Adam seperti itu. So far sih di sini memang lebih ke dulunya aja, banyak ini kanan kirinya banyak. Tapi itu dulu di masa sebelum melangsungkan pernikahan. Setelah melangsungkan pernikahan, lurus aja, hanya sempat ada gangguan itu. Oke. Nah untuk karier sendiri, karier ini kebetulan kalau yang saya lihat sih Adam ini bukan orang yang apa ya, yang terlalu idealis dengan kebiasaan orang-orang gitu. Jadi bukan orang yang misalnya gua udah mau kerja kantoran aja atau apa. Justru Adam itu bukan orang tipe yang seperti itu. Jadi agak memiliki pola pikir yang out of the box. Ketika orang inginnya bekerja di kantoran, Adam justru ingin mencari sesuatu yang lain. Tapi di sini ada hal positifnya, yaitu tingkat kepercayaan diri cukup tinggi. Pede ya? Pede cukup tinggi, tingkat kepercayaan diri cukup tinggi. Terus juga
pantang menyerah, dan itu mungkin karena ada dibantu juga oleh sisi personality Adam sendiri yang memang humoris. Terus tidak mudah tersinggung, tapi lebih ke apa yang orang lain sampaikan itu dipikirkan, diolah dulu gitu. Oke. Jadi bukan hard feeling ya. Ketika ada orang ngomong gimana tuh, it's okay, diterima, kemudian ditelaah, dipikirin, diambil sisi positifnya, seperti itu. Sehingga ya maju terus gitu dalam berbagai hal. Mungkin ada orang yang bilang, ngapain sih lu kayak gitu? Tapi kamu tuh ada sesuatu sendiri yang untuk terus maju, untuk terus bergerak. Gitu. Itu mempengaruhi karir yang memang di sini kamu gak betah untuk kerja di orang. Kamu bukan tipe orang yang di suatu sistem yang ada atasan, ada bawahan, sehingga harus melakukan apa yang diperintahkan orang lain dan lain sebagainya. Kamu bukan di posisi orang yang seperti itu. Tapi kamu adalah orang yang memang lebih ke independen, benar-benar independen. Kamu gak mau diatur, kamu ingin melakukan sesuatu sesuai dengan passion kamu, tapi itu juga yang menghasilkan sesuatu. Seperti itu. Nah, sahabat-sahabat. Oke. Dan ya di sini memang lebih bagusnya sih kamu bekerja sendiri sih. Bekerja sendiri dalam artian bukan bekerja di orang lain, karena itu bertolak belakang dengan inside jiwa kamunya sendiri. Seperti itu. Oke, seperti itu mungkin sedikit. Nah, Mantap sahabat-sahabat. Yo. Pastinya ada rencana buka kelas ya? Iya, ada rencana buka kelas. Nanti insya Allah kalau misalnya ada buka kelas, saya juga pasti nongol bantu-bantu. Oke, siap. Jadi sahabat-sahabat semua, pembahasan kita hari ini mengenai hipnosis dan palmistry dan banyak hal sebenarnya. Banyak hal sebenarnya. Tapi kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya, ini lebih ke kita diskusi ya. Diskusi sharing aja, sharing. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, memang dari sekitar tahun 2007 saya mencoba mempelajari hal ini, sampai sekarang sudah 14 tahun. Dan sebenarnya 2007 itu resminya, karena ternyata sebelumnya juga memang kita semua ini adalah sudah terhipnosis. Cuman kita nggak sadar. Tanpa kita sadar. Ya termasuk oleh TV juga misalnya. Ada sinetron itu secara otomatis setiap jam sekian kita nonton gitu. Itu juga sebenarnya terhipnosis oleh TV kita itu. Seperti itu. Ya. Oke, sahabat-sahabat. Nanti yang pengen konsultasi, pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan saya atau Mas Randy, nanti saya sertakan kontak di deskripsi ya. Oke. Nanti gampang bisa chat. Oke, mantap. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Sang Adams agar kita semakin bertumbuh dan berkembang dan bisa menyajikan konten yang lebih Oke, sekian dari kami. Saya mungkin di next kita akan praktekkan dulu ya. Oke, boleh. Untuk next nanti kita akan praktekkan. Mudah-mudahan ada di antara teman-teman yang menyimak sekarang ini yang ingin nyoba, ayo datang aja, kita praktekkan, kita bikin shoot, kita podcast langsung gitu ya. Biar semuanya juga percaya, karena ya akan lebih bagus lagi kalau misalnya ada yang datang ke sini, kita coba dan merasakan sendiri sensasinya bagaimana. Hipnosis memang nggak ada kaitannya sama sekali sama mistis, goib, nggak ada, karena ini saya ngobrol langsung dengan anak indigo ini. Jadi memang benar-benar nggak ada sahabat-sahabat. Ini dipisahin, hal-hal seperti itu dipisahin. Ini bisa dijelaskan secara saintifik dan logik. Kita bisa gambarkan nanti bagaimana sih prosesnya terhadap otak alfa, beta, delta, theta itu tadi dan sebagainya banyak. Oke, sahabat-sahabat, di sini kita mantap kami hari ini. Terima kasih Mas Randy sudah hadir. Terima kasih juga buat Adam yang udah ngajak saya ngobrol-ngobrol, berdiskusi tentang hal ini. Terima kasih juga untuk Anda sekalian. Panggilannya apa nih, Dam? Sahabat aja, untuk sahabat-sahabat sekalian semua ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel
Sang Adam. Oke. Oke, sahabat-sahabat, sekian saya Adam Hipnos dan Mas Randy. Saya Randy. Kembali lagi nanti di channel Sang Adams.